hanya ini. Untuk manfaatnya di masyarakat sangat banyak sekali, karena ada di situ nanti ada beberapa bidang yang saya akan jelaskan dan serta fungsi-fungsinya untuk masyarakat. Ada beberapa bidang di Kejaksaan Negeri Langsa, yaitu yang pertama adalah seksi subpembinaan yang berfungsi untuk memanajerial tentang kepegawaian dan mendata semua dari, kalau bisa bilang kita dari lulus CPNS sampai pensiun, subpembinaan lah yang mengurusi kita berlangsung bekerja di Kejaksaan Negeri Langsa. Untuk yang kedua ada seksi pidana umum atau lebih disingkat PIDUM. PIDUM itu menyangkut tentang kasus-kasus, kalau kita bilang kasus-kasus receh lah, seperti pencurian, narkoba, habis itu yang lain-lain dan sebagainya, atau pelecehan dan sebagainya. Tapi untuk di Langsa sendiri saya sangat menyayangkan karena tidak ada variasi dalam kasus, yaitu kasus selalu narkoba dan narkoba. Kapan sih sebenarnya narkoba ini akan berakhir? Itu perlu kita pertanyakan di diri sendiri. Oke, untuk yang pidana khusus, Bang Isan tadi bekerja sipil, dia lebih khusus untuk TPPU atau tindak pidana pencucian uang dan juga kasus korupsi. Jadi modelnya itu kayak kasus yang besar-besar yang menangkap buronan dan ikan-ikan kakap di luar sana. Kemudian nomor 4 ada seksi intelijen. Ini yang produksi dari teknologi informasi di Kejaksaan sendiri. Jadi menyangkut dari penyuluhan masyarakat, website atau media, banyak media yang dinaungi oleh intelijen Kejaksaan. Ada namanya Kejari Langsa di Instagramnya dan juga websitenya kejari kejaksaan.go.id Langsa. Terus ada Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu tentang menyangkut tentang perdata dan tata usaha negara dan hukum-hukum yang berkaitan dengan stakeholder, seperti BPJS, rumah sakit, kantor pos dan sebagainya, instansi-instansi pemerintah lainnya. Mereka ingin juga mendapatkan perlindungan hukum. Jadi melakukan MOU atau perjanjian bersyarat dengan Kejaksaan Negeri Langsa agar lebih aman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di masyarakat dan di instansi stakeholder. Kemudian ada nih yang paling bermanfaat bagi masyarakat adalah seksi pengolahan barang bukti dan barang rampasan, singkat PBBBR. P3R. Itu sangat bermanfaat banget bagi masyarakat karena banyak orang dari kita ini nggak tahu kok tiba-tiba saya ditangkap, kereta saya kok ditahan gitu. Terus gimana cara ngaturnya? Kan saya nggak bersalah nih sebagai korban. Orang yang minjem kereta saya, habis itu dia yang ditangkap sebagai tersangka, kenapa kereta saya yang jadi korbannya? Jadi inilah fungsi dari pengolahan barang bukti tadi adalah mengembalikan yang bukan hak dari tersangka tadi. Misalnya kita pelaku minjem, itu kan bukan punya pelaku. Jadi tugas kita sebagai yang punya adalah melapor ke seksi ini untuk agar diproses pengembalian barang bukti kami. Jadi untuk sekarang kami sudah di Kejaksaan sendiri, P3PR ini sudah mengantar barang bukti tersebut ke masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang datang ke kantor kami, tapi via online juga bisa didaftarkan, lalu akan diantar melalui ada stafnya nanti yang antar ke rumah Anda masing-masing. Tapi untuk menaungi semua sub tadi ada namanya PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Apa itu? Adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki wewenang, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Jadi secara harfiahnya itu kayak mau masuk pintu, tapi dalam pintu itu banyak akses yang bisa kita dapatkan gitu. Ada kegiatan khusus di PTSP Kejari Langsa, yaitu menganalisa flowchart atau aliran atau alur dari surat masuk keluar di kantor Kejaksaan Negeri Langsa. Surat masuk itu
mau ke sub-sub yang saya jelaskan tadi, itu ada pokok suratnya masing-masing, nantinya diproses oleh PTSP. Menerima berkas perkara dari polisi yang akan diproses oleh pegawai Kejari Langsa. Itu banyak kode surat, yaitu T4, P16, P21 yang kita bisa lihat itu proses-proses untuk dari masa penyerahan tersangka atau hingga ke proses persidangan. Lalu mengikuti tahapan hingga penuntutan untuk selanjutnya ke meja persidangan. Mengisi buku tamu dengan teknologi informasi terupdate. Nah, itu yang paling penting. Di sini ada aplikasi berbasis web yang dipakai oleh PTSP Kejaksaan Negeri Langsa, CPD kejaksaan.go.id/admin atau disingkat dengan Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik. Jadi nggak ada tuh lagi tuh surat-surat yang model jadul yang diterima melalui ordner, melalui ekspedisi, habis itu diantar melalui tangga, kayak ribet aja gitu. Sekarang udah zamannya zaman teknologi, masa surat begitu aja masih secara manual. Jadi di dalam CPD ini banyak sekali menu-menunya yang saya tidak ada akses untuk mengaksesnya, jadi hanya bisa memperlihatkan cover loginnya aja dulu. Saya bertindak sebagai, kebetulan saya bekerja di sana sebagai kamdal di Kejaksaan Negeri Langsa. Jadi setiap hari saya bertugas untuk memfoto kendaraan tamu-tamu yang masuk. Agar apa? Agar lebih detail dalam pengisian buku tamu tadi, maksud dan tujuan, instansinya dari mana, mau jumpa Pak siapa, untuk kepentingannya apa. Jadi semua harus ditanyakan. Terutama kami sebagai kamdal harus memfoto nomor kendaraan agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Sebenarnya ada beberapa hambatan yang bisa dibilang sangat mengganggu tentunya di kegiatan kami, yaitu dengan digadangnya WBK dan WBPM atau wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, tentunya terciptalah zona integritas pada Kejari Langsa. Namun masih terhambat dengan perilaku masyarakat kita yang kurang mengindahkan tata tertib. Ya mungkin nggak dari masyarakat umum ya, orang yang bekerja pun kadang tidak mengindahkan karena sudah terbiasa dengan perilaku yang sembrono, sehingga adanya peraturan tata tertib mereka, apa sih ribet banget, gitu aja kok, masuk aja kok ribet gitu. Terus ada mungkin jaringan yang tidak stabil, jaringannya terutama jaringan server. Jadi web-web yang saya tampilkan tadi itu adalah server dari pusat kejaksaan, tidak sembarang bisa diakses. Jadi ada CMS, SIM card dan segala macam itu adalah server dari pusat, dan sehingga kehambatannya adalah servernya mungkin yang sering tidak stabil. Setelah itu adalah spek komputer kantoran nih yang tidak terbarukan sehingga sering lagging dan crash pada aplikasi pencarian Google Chrome. Google Chrome sangat banyak menyimpan cache atau cookies. Jadi kalau orang yang nggak tahu soal itu pasti dia menganggap oh ya udah nggak ada masalah, tapi lama kelamaan mengakibatkan dia akan banyak sekali sering crash, lagging dan segala macam. Ditambah lagi spek komputer kantoran yang nggak update-nya sama sekali, VGA nggak ada, prosesornya masih ketinggalan zaman, RAM-nya yang 2 GB segala macam. Itu sangat tidak kompeten lagi, tidak relevan lagi untuk di tahun sekarang. Kesimpulannya adalah banyaknya kegiatan tentang administrasi yang mencakup semua seksi di instansi Kejaksaan Negeri Langsa membuat para IT development back-end untuk selalu berinovasi dan maintenance dengan kemampuan yang dimiliki. Namun dalam lingkup yang lebih kecil pada PTSP hanya sebagai implementator dari perkembangan teknologi informasi yang menjadikan kegiatan di Kejari Langsa lebih efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatian dan waktunya teman-teman. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum diakhiri ya, saya bertanya dulu. Tadi kan PTSP, ini
kasih Bu pertanyaannya. Jadi saya izin jawab. PTSP sendiri merupakan inovasi dari instansi pusat Bu. Dan sekarang ada instansinya di PTSP dan penanaman modal di samping lapas itu kalau ada di Sperindak itulah yang menaungi kedinasan PTSP. Jadi PTSP ini adalah inovasi untuk mengefisien dan efektifkan administrasi kantoran. Jadi diterapkan ke semua instansi-instansi gitu, bukan khusus dari kejaksaan. Benar Bu, tapi untuk penerapan kesehariannya memang kita punya peraturannya masing-masing ya. Jadi di kantor KPBUT-nya? Tidak Bu. Ini sudah di setiap pintu utama Bu, mulai dari pengadilan, kejaksaan, kantor ATR, BPN, pertahanan. PTSP-nya yang di masing-masing kantor tadi ya? Ya, benar. Masing-masing kantor punya PTSP, tapi PTSP punya penaungan instansi sendiri di penanaman modal tadi. Jadi ada kayak wadah gitu sih Bu, lebih tepatnya. Jadi kamu tadi bidangnya Kamdal. Bagian Kamdal tadi. Iya Bu, benar Bu, lebih keamanan dalam Bu. Jadi kegiatannya tadi yang berkaitan dengan bidang kita. Apa itu? Jadi cuma saya simak mendata plat kendaraan saja. Ya. Apa langsung jawab ya? Iya Bu, untuk saat ini kebetulan kita tugas harian itu mendata kendaraan, lalu memberikan izin masuk pada setiap masyarakat yang ingin bertamu atau berkunjung pada orang yang dituju atau yang punya kepentingan, lalu mengantarkan ke ruangan-ruangannya Bu, karena mereka harus kita awasi dan dikawal hingga ke ruangan Bu, begitu Pak. Kemudian mungkin jaga malam juga, merangkap sedikit lah Bu, biar banyak tugasnya gitu. Kaitannya dengan bidang kita di komputer ada? Ada Bu, kebetulan kita belum ada pos, jadi duduk kami itu atau standby kami itu di PTSP juga. Jadi sekaligus keamanan juga pelayanan. Jadi saya nggak banyak menerapkan tentang komputer, tapi yang saya lihat kalau mereka bekerja saya bisa lihat gitu apa sih yang terbaru dari inovasi kejaksaan atau CPD atau CMS, Silabin segala macam atau apa gitu pengambilan barang. Jadi kedua aplikasi ini Bu, yang kerennya adalah ketika kita foto sebagai Kamdal tadi plat kendaraan itu langsung tersimpan di aplikasinya PTSP. Jadi PTSP langsung bisa keluar tuh nomor kendaraan yang sudah kita foto tadi tanpa harus ngasih manual lagi. Nah, fotonya bukan, tapi aplikasinya yang saling berkaitan tadi Bu, antara PTSP dan Kamdal. Aplikasinya sudah ada dari kejaksaan. Iya benar Bu. Kalau ini nggak ada kewenangan untuk memperbaiki Bu, tapi kalau memperbaiki website atau maintenance ada bidang intelijen tadi Bu, yang lebih ke spesifik dan yang saya jelaskan dari spesifik. Oh, kamu tadi bukan bidang intelijen ya? Bukan Bu, kami adalah pion Bu yang siap berkorban. Oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih Bu sudah bertanya. Terima kasih teman-teman juga waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.